Oke, Yan, silakan Yan. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul dan alhamdulillah cerah ya. Tadi sore sempat wanti-wanti, udah geluduk-geluduk. Waduh, ini kalau hujan gimana gitu kan. Cuma alhamdulillah kali ini bisa cerah ya, walaupun masih dingin gitu kan. Baik, dalam malam hari ini kita akan mengadakan kegiatan sebuah bincang santai ya. Bincang santai bersama para pemuda apa nih? Pemuda playboy apa? Pemuda lintas generasi ya. Pemuda idaman betul ya, bersama pemuda idaman ya. Dalam rangka Sumpah Pemuda ceritanya. Jadi yang menyelenggarakan ini adalah KNPI bersama dengan BUMDes Mahesa Jaya Hulu Banteng Lor gitu ceritanya. Walaupun memang belum tanggal 28. Nggak masalah ya, Pak. Rangkaian ya, masalah. Oke. Nah, sudah datang di tengah-tengah kita ya. Yang pertama ada Pak Ketum DPD KNPI. Bilangnya Mas apa Kang apa? Bung ya, Bung Ahmad Gunawan ya. Terima kasih Pak Gunawan sudah hadir. Kemudian yang sebelahnya ada Wong Dewek ya. Mas Teguh Merdeka. Siap merdeka ya Mas. Merdeka ya. Ini putra daerah ya dari Kudu Keras. Kemudian sebelah Mas Teguh yang kita kenal ya, yang masih anget ini ada Pangeran Lukman Zulkaidin. Ya, beliau adalah Sultan Lukman Zulkaidin, betul ya. Ya, itu dari Kesepuhan Cirebon ya. Kemudian yang sebelahnya dari Cirebon juga, sama beliau owner dari Sandaran Hati, Mas Asep
soleh. Ya Mas, sandaran hati ya. Nah, kita akan berbincang. Perbincangan kita kali ini tentang kepemudaan. Ya. Jadi karena temanya pemuda ya kita kepemudaan. Walaupun yang datang ada bapak-bapak, tapi jiwanya masih muda gitu. Ya. Nah, kita langsung saja ya, langsung saja karena ini laut malam. Yang pertama dari Mas Gunawan dulu lah ya. Gimana Mas Gunawan kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik bro. Baik ya. Sehat. Sehat ya. Semangat. Semangat ya. Baru ke sini ya? Saya kalau ke Desa Hulu Banteng berarti yang kedua. Yang kedua. Yang pertamanya kapan tuh? Waktu 2014, 2013 saya pernah ke sini waktu itu penyerahan ada sedikit ada bencana alam apa ya itu ya? Banjir atau apa ya? Oh gitu ya. Oh Ciledug ya? Oh Ciledug. Tapi Hulu Banteng juga saya pernah ke sini 2014. Bener beli Paku, bener beli Paku. Saya ketemu sama Paku 2013 saya Paku ke sini. Enggak, bener beli enggak. Hah? 2013 bener, Pak, saya bener ya? ke Hulu Banteng. Oh bener aja wes, bener. Jadi saya ngaku ya Paku kita kan ke Pindom ini. Oh, iya. Oh, iya. Alhamdulillah. Nah ya. Masih bisa sebisan mali Paku. Amin ya. Nah Mas Gunawan, saya mau tanya usia Mas Gunawan berapa? Usia alhamdulillah saya masih sesuai dengan undang-undang kepemudaan masih di bawah 40 lah. Di bawah 40 ya. Oke. 27 lebih 3. Nah, kalau menurut undang-undang itu pemuda itu usianya ada rentang berapa tuh? Kata undang-undang kepemudaan yang sekarang berlaku, ya. Undang-undang nomor 40 berarti ya, nomor 40 tahun 2009 dari lepas 16 sampai 30 itu pemuda. Lewat itu masih ngerasa muda. Oh, itu. Atau ngaku-ngaku muda. Atau masih berjiwa muda. Oh, gitu. Itu menurut undang-undang gitu ya? Menurut undang-undang. Oke. Berarti Mas Gunawan berarti ngaku-ngaku muda atau gimana? Masih muda bro, masih 30. Oke siap masih 30. Saya kelahiran 89 bro, asli 89 tuh gak ada kurangan. Saya kemarin saat kontestasi di pemilihan ketua KNPI, hasil rapim syaratnya itu juga yang menyelamatkan saya bro. Senior saya akhirnya ngalah. Wis kang nom bae. Pemuda beneran deh gitu. Saat itu Mas Angga juga mau nyalon. Cuma dilihat KTP-nya 30 ya lebih dikit. Oh udah ada luar berarti. Jadi bagi teman-teman yang masih usia 30 ke bawah itu masih dikatakan muda ya kan gitu. Nah kemudian gini Mas Gunawan, peran pemuda yang semestinya menurut undang-undang itu seperti apa Mas? Mau diceritain Mas? Jadi gini Kang, ini acara luar biasa gini. Biasa di luar. Maksudnya supaya mereka tahu bahwa kita perannya. Intinya begini, amanat Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 itu begini Kang. Urusan peran yang jelas satu lah. Kalau ada joknya itu kalau di medsos, pemuda itu bukan baperan, tapi pemuda itu harus banyak peran. Itu namanya pemuda. Itu amanat Pak Sultan, amanat dari Undang-Undang nomor 40. Perannya jadi agen perubahan. Agent of change gitu kan, agen pemersatu, agen apa lagi, agen ini itu, agen kemudian sampai dengan hari ini pemuda tambah tugasnya, agen pemulihan ekonomi nasional. Salah satu tugasnya itu bertambah. Dengan kondisi pandemi hari ini, kita pemuda punya tugas itu sebagai peran sebagai salah satu penggerak ekonomi. Penggerak pemulihan ekonomi nasional melalui ya apa yang dia miliki, kekuatan apa yang dia punya, jabatan apa yang dia pegang sekarang, kekuatan apa yang dia punya sesuai dengan kemampuannya. Ketua BUMDes misalkan pemuda, ceritanya begitu kan. BUMDes, alhamdulillah saya juga pernah mengalami jadi ketua BUMDes, Pak Wakil di
Iya, pernah jadi ketua BUMDes di Desa Kedung Dawa, Kecamatan Kedawung. Itu disebut sebagai lokomotif penggerak ekonomi desa, yarane BUMDes. Cocok ketika dipegang anak muda. Disitulah salah satu peran pemuda secara pribadinya akan menggerakkan perekonomian di desanya masing-masing. Itu contoh gitu kan. Betul. Jadi intinya dia sebagai agen nih. Pendobrak. Penggerak Oke. itu pemuda. Siap. Masya Allah luar biasa. Jadi teman-teman ya, pendobrak ya. Ini ada yang udah pada datang nih. Ini dari mana ini? Pendobrak ini juga. Problematika ini. Jadi problem pemuda ini kan banyak. Dari mulai jomblo ya, pekerjaan, macam-macam lah ya. Ini dari KNPI sendiri. Ya, ini sudah memberikan atau punya program apa nih untuk generasi muda saat ini? Monggo. Pak Wakil izin Kang Asep, pertanyaannya tambah abot. Tambah meneki, pertanyaannya tambah berat. Jadi izin Pak Kuwu, tadi mengenai permasalahan pemuda, itu ya kita runut dulu. Urusan pemuda ini, kepemudaan dan pemuda kita bagi, itu pemuda secara personal, perorangan, dan pemuda sebagai keorganisasian. Ya. Ini mereka punya problematika yang berbeda, Betul. punya masalah yang masing-masing gitu kan. Antara pemuda perorangan, dia sebagai bagian dari kepemudaan, dan tadi secara keorganisasian. Intinya sih begini, dalam kondisi hari ini kita dihadapkan pada situasi bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Iya, Apa Pak Wakil kita kelalen? Iya, Cam. Jadi bonus demografi ini Dur-dur. seperti cerminan kita pada malam hari ini di Cafe BUMDes hari ini, jumlah pemuda, jumlah usia produktif itu lebih banyak daripada jumlah usia non produktif, yaitu usia 50 ke atas dan 16 ke bawah. Jumlah teman-teman pemuda ini luar biasa, sangat banyak. Jadi bonus demografi ini ibarat dua mata pisau, gitu kan? Bisa jadi peluang yang baik, bisa jadi bencana demografi. Bayangkan kalau teman-teman pemuda yang segitu banyaknya yang produktif nggak punya kegiatan, lulus sekolah keder apa mendi, kuliah laka biayai, kerja angel luruwe, akhirnya pada nganggur, pada jentul, di otaknya muncul karena kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang nggak berhenti, terutama yang rokok, yang apa itu, bagian nganggur kayak kudu ngebul Mas ya. Akhirnya kadang-kadang iman itu tergoda gitu kan. Waduh, ada iman. Apa ki yang bisa digarap ki? Daripada jentul ki, ayam tangga, motore saudara, aja jangan sampai nanti mobil siaga desa jadi korban. Kan begitu. Itu kalau kita melihat bencana demografi ketika teman-teman pemuda tidak punya ruang, Ya. tidak punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya, untuk memberikan dia aktivitas. Intinya pemuda pada nganggur, iku bencana Kang. Siap, betul. Tapi akan menjadi satu peluang emas ketika pemuda itu sibuk Pak Kuwu. Pemuda dikasih bola poli, suruh poli, jangan mikir nganggur kemudian main gaple. Pemuda daripada jentul ngurus BUMDes, dagang kopi, cuci mobil, cuci motor. Pemuda daripada jentul nganggur, sekolah ora tutup, ke kuliah nggak ada biaya, Kawinan beli. kawin durung oli, ikutlah didorong sama Pak Kuwu untuk melalui channel-channelnya, melalui jalur-jalurnya gitu kan, masuk ke pelatihan-pelatihan, diadakan pelatihan-pelatihan apa namanya itu untuk sebagai bekal apa namanya itu untuk bekal dirinya supaya bisa hidup mandiri, entah itu perbengkelan, apa namanya itu Kang racik kopi karena apa? Apa ya? Barista.
Tuh, tukang yang kopi. penting aja baris ditata bae, barista rada enak kan gua akeh duit kayak Kang Asep. Ya seperti itu Kang. Salah satu problematika itu diantaranya problem putus sekolah, problem susah cari kerja, problem ditolak mertua, itu problem bagi teman-teman pemuda. Nah, Ya. ini akan terselesaikan ketika teman-teman pemuda ini diberi kesibukan yang positif gitu kan. Jadi semua permasalahan akan terjawab ketika teman-temannya ini sibuk. Itu kuncinya. Sibuk yang positif tapi ya. Sibuk yang positif. Oke, Mas Gunawan. Saya lempar dulu pertanyaannya ke yang lain. Ke Sultan Lukman. Sultan Lukman ya. Bukan Kubo ya, karena Kubo kita juga Lukman sama-sama Kubo ya. Saya panggilnya Pak Sultan atau Mas Sultan? Biasanya apa? Mas Sultan ya? Mas apa aja? Bebas ya? Iya. Mas Sultan kalau boleh usianya berapa Mas? Saya mungkin di sini paling muda ya. Wis, paling muda ya. muda, Mas Sultan ini paling muda bro. Paling muda mungkin dari yang ada di sini. Iya iya. gitu. Oke, ya berapa maksudnya? Kira- Paling muda. 89 sama. 89 berarti 30. 30. Berarti masih dalam kategori pemuda lah, ya, dikit ya. 31 ya. Umur 31 sudah jadi sultan ya. Ya. Oke. Mas Sultan boleh dong cerita sejarah singkat tentang kesepuhan. Singkat saja. Waduh. Iya kan? Kalau bicara tentang sejarah nanti bisa berbab-bab ini ya. Ah iya soalnya iya. kan, Iya benar ya. iya, Pak. karena kita sendiri, kita saat ini adalah hidup di zaman era milenial. Iya. Tentu ini dengan membahas sejarah ini tentu suatu penghargaan terhadap budaya kita, sejarah kita, di mana leluhur kita yaitu adalah Sunan Gunung Jati abad ke-15 dan Pangeran Cakrabuana itu mendirikan Kesultanan Cirebon yang sekarang kita sebut dengan Kesultanan Kasepuhan. Alhamdulillah Keraton Kasepuhan ini saat ini telah berumur 600 tahun. 600 tahun ya, Dan 6 abad berarti. Tentu ini merupakan suatu kebanggaan, bukan hanya kebanggaan masyarakat Kota Cirebon, tetapi juga masyarakat Indonesia, karena kita tahu bahwa negara kita sebelum Indonesia merdeka, sebelum penjajah datang era kolonial, kita ini merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu disebutlah sebagai Nusantara, dan akhirnya kita menjadi satu, yaitu adalah Indonesia. Di mana pada waktu itu Bung Karno bertanya, kita sudah mengusir penjajah nih, tapi mana wilayah kita? Karena yang dijajah itu adalah wilayah-wilayah kerajaan pada waktu itu, dia bilang. Akhirnya para raja Sultan Senusantara menyatakan bergabung bersama Bung Karno, dan itulah disebut sebagai Indonesia. Indonesia, oke. Nah, jadi kan kalau anak muda kan biasanya kan yang namanya sejarah tuh ya maksudnya kadang, aduh pahlawan kita tuh kadang lupa, saya juga lupa mas. Waduh ML ya, Mobile Legend. Ya jadi penting ya untuk mengetahui pemuda itu tentang sejarah, terutama sejarah kota kita, kota Cirebon itu. Ini tentu kebanggaan bagi saya sebagai BUMDes dan KNPI. Mas Sultan itu bisa hadir di sini ya. Sama-sama. Karena Mas Sultan baru ke wilayah sini atau? Kalau saya dulu sering mungkin ya. Sering ke sini? Sering, karena kan daerah sini juga ada kawan-kawan yang daerah ikan kan, di sini nelayan-nelayan gitu. Oh kalau nelayan berarti Daerah ya sana, daerah Gebang ya. gitu. Seperti itu. Kalau di wilayah Cildo gitu ada kerabat atau? Hanya lewat
saja. Hanya lewat ya. Nanti kita nanti di sini terus ya. Sekarang alhamdulillah sudah kenal Bapak Waketu. Siap. Saya mungkin nanti kalau diundang lagi Sering-sering ke sini. Alhamdulillah, tepuk tangan sekali. Nah, ini Mas Sultan ya. Mas Sultan, karena kita ngobrol masalah adat dan budaya ya. Saya pernah ke museum, cuma ada beberapa yang ditutup. Saya mau tanya di sini, adakah peninggalan benda pusaka yang sakral gitu, atau benda itu punya peristiwa apa gitu? Ada nggak di masih terjaga kah gitu? Pertama, pertanyaannya jangan susah-susah dulu ya. Tapi ya, tentu Keraton Kasepuhan ini kondisinya sekarang museumnya ini sudah modern ya. Di mana tahun 2017 kemarin Bapak Presiden meresmikan museum tersebut. Tentu ini suatu terobosan baru dari Keraton Kasepuhan, bagaimana agar daya tarik kita sebagai anak muda itu tertarik untuk datang ke museum. Iya, betul. Di mana kondisinya sekarang sudah adem, ada AC-nya, kemudian keterangannya dan lebih rapih, tertata dengan baik. Nah, di situ yang tadinya dulu museum kita belum belum layak. Alhamdulillah dengan museum yang sekarang sudah modern, itu kita pindahkan baju Sunan Gunung Jati ke dalam museum itu. Oleh karena itu di situ nanti di museum tersebut kita dapat lihat bagaimana mulai dari baju Sunan Gunung Jati, kemudian piring-piring para wali dulu bermusyawarah, itu menggunakan peninggalan-peninggalan tersebut ada di museum tersebut, dapat kita lihat seperti itu. Kalau dulu nggak ada ya baju Sunan Gunung Jati ya? Kalau dulu baju jubah Sunan Gunung Jati kita masih simpan di dalam. Sekarang kita bisa lihat di museum seperti itu. Dan itu masih terjaga ya? Alhamdulillah, meskipun kondisinya tidak seperti wujudnya tidak rapi, tetapi setidaknya masih ada sedikit kita dapat lihat seperti itu. Masih terjaga ya. Jadi teman-teman juga perlu ya Mas ya, perlu mencicipi museum yang baru ya. Museum yang baru yang diresmikan Presiden kita ya. Jadi mungkin sekarang lebih adem, ada AC-nya. Itu, dan ada yang itu tadi jubah dari Sunan Gunung Jati ya. Nantilah boleh nanti teman-teman KNPI ya kita berkunjung di sana. Apa saja sih sebetulnya kalau adat Cirebon itu, adat budaya Cirebon yang kemudian bisa menjadi nilai ekonomi barangkali atau wisata barangkali itu? Kan kita kan banyak tuh adat Cirebon itu terlalu banyak gitu. Yang menurut Mas Sultan itu apa? Iya. Tuh. Sekarang keraton ini ada di zaman milenial. Oleh karena itu tentunya kita ini harus tetap bermanfaat bagi bagi masyarakat Cirebon sekitarnya. Oleh karenanya kita selalu membangun keraton agar berdampak sisi ekonomi bagi kondisi kota Cirebon tersebut, yaitu adalah kepariwisataannya. Karena dengan pariwisata itu dapat menumbuhkan sektor ekonomi paling mudah, mulai dari tingkat kunjungan ke hotel, kemudian orang datang yang ke tempat kuliner-kuliner, lalu juga belanja oleh-oleh, lalu juga cindera mata. Nah, itu semua akan membuat lapangan kerja semakin terbuka dengan lebar. Kita tahu kondisi kita sekarang adalah sedang corona. Oleh karena itu ini bebannya sangat berat. Bagaimana segala semuanya terbatas. Maka dari itu kunjungan juga terbatas. Ya, mudah-mudahan setelah malam ini kita berdoa mungkin nanti kita dapat corona ini cepat hilang. Amin. Tapi intinya keraton masih tetap buka atau dibatasi atau memang lockdown? Alhamdulillah masih buka. Masih buka ya? Iya, dengan protokol kesehatan. Oke. Nah, untuk pemuda sendiri, untuk mengkreasikan budaya, kan Cirebon kan ada khas Megamendungnya gitu kan. Sampai batik Megamendung itu
beda dari Solo, beda dari Jogja gitu kan. Nah selain kira-kira kita itu para pemuda kalau pengen masuk ke dalam lini sektor ekonomi dalam budaya itu apa tuh bentuknya tuh? Sebenarnya pemuda itu sangatlah berpengaruh pada agen perubahan dari sebuah daerah bangsa seperti itu. Oleh karena itu sesuai dengan pidato Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Nah, maka dari itu ya saya harapkan pemuda-pemuda khususnya dari desa Hulu Banteng dapat terlibat di dalam pemajuan. Hulu Banteng Lor. Protes kun. Siap aku, mohon maaf. Hulu Banteng Lor dapat dapat terus ikut dalam memajukan kebudayaan Cirebon. Hal tersebut dengan cara yaitu adalah kita menjadi pelatihan batik, kemudian juga kita bisa jadi tour guide. Bagaimana tamu-tamu kan yang datang banyak. Kita tahu bahwa jalan tol sudah ada, bandara sudah ada, kemudian stasiun ada, semuanya didukung gitu. Oleh karena itu kita tangkaplah, jangan sampai mereka ini cuma sehari atau 2 hari di Cirebon terus pulang. Kita harapkan itu seperti di Bali, di Jogja. Itu kan kalau di sana seminggu, ya enggak? Turis wisata tuh. Turis wisata. Oleh karena itu sebisa mungkin kita mengemas bagaimana para pemuda di sini bisa menjadi tour guide. Misalkan ke situs ini, situs-situs bagaimana kan di Kabupaten Cirebon ini terdapat ratusan situs yang tentu menjadi suatu kebanggaan kita semua seperti itu. Oke. Nah, fenomena pemuda saat ini kan, nah ini kembali ke fenomena ya. Fenomena pemuda saat ini kan, yaitu yang saya tadi bicarakan bahwa kita itu literatur tentang sejarah itu agak kurang ya untuk pemuda gitu. Untuk upaya yang ada di dalam kesepuhan itu untuk mengedukasi para pemuda agar mencintai sejarah itu ada atau gimana tuh? Ya, bentuknya. Saat ini ya tentu mungkin sultannya juga sekarang mungkin sultan milenial sebutannya. Sultan milenial ya. Jadi ya kita mudah-mudahan saya bisa mengajak semua para pemuda untuk terus berkiprah untuk memajukan khususnya Cirebon seperti itu melalui kebudayaan. Siap. Oke, tepuk tangan buat Sultan milenial. Sebutannya ganti Sultan milenial. Oke, kita ke Mas Asep Soleh. Oke. Saya manggilnya bro atau apa? Bebas ya. Kang boleh. Kang. Biasanya apa biasanya? Dede boleh deh. Dede. Kang aja lah ya, Kang Asep ya. Kang Asep Soleh ini beliau adalah owner dari Kopi Sandaran Hati ya yang ada di Jalan Kesambi ya Mas ya. Ada di Kasepuhan, ya? ada di Perumnas Kota sama di kota-kota lainnya. Wih, mantap. Cabangnya mantap ini ya. Jadi para pemuda nih belajar nih. Ini kita membahas tentang ekonomi nih ya, ekonomi muda ya. Jadi karena beliau paknya ya. Mas Asep usia berapa? Nah, iya dong, saya harus tanya usia. Kalau jangan sama ya. Jangan lihat covernya ya. Apa saya tebak? Coba ditebak dulu sebelumnya. Kok dikit? Pira Mas? Oh, 40 loro. Karena menipu. Oh, menipu ya. Don't look the book from its cover katanya gitu. Oke, jujur nih. Saya bermutu, Mas. Hah? Bermutu. Bermuka tua. Oh, bermuka tua. Kalau usia dari sini memang saya yang paling muda. Oh, ini jujur. Tadi Mas Sultan bilang paling muda saya. Ini jujur, karena kebetulan saya kelahiran 90. Wih, berarti ini muda nih. Saya masih 30 tahun. Nanti kita nanya Mas Teguh nih, berapa? Kita jadi ngobrolin usia ini. Mas Asep, Kang Asep ya. Siap. Nah, kita bicara sukses story nih. Apa yang kemudian membuat Mas Asep ini terjun ke dalam dunia wirausaha, buka kopi,
Dan gimana tuh ceritanya tuh bisa seperti itu tuh? Monggo, monggo. Siap, terima kasih. Sebenarnya buka kopi, kalau buka usaha pasti semua kebutuhannya adalah ekonomi. Ya. Artinya kita semua butuh peluang bagaimana kita bisa mendapatkan income untuk kebutuhan sehari-hari. Kan gitu. Ya. Dari situlah, makanya saya pakai. Saya itu baca bukan dulu. tukang ngopi. Saya bukan tukang ngopi, tapi saya tukang kopi. Ya. Oh gitu ya. Berarti nggak suka ngopi. Saya nggak suka ngopi. Oh. Aslinya Berarti sebelum Iya lanjut. jadi kopi sandaran hati itu menunya dibuat oleh orang yang nggak suka ngopi. Oh, kok bisa ya? Ini aneh ini. Lanjut. Ya. Artinya ketika kita ada ekonomi, ketika ada kita kebutuhan, ada dorongan dari kita diri kita untuk bagaimana kita bisa merubah atau mendapatkan income untuk kehidupan kita. Sehingga ketika ada peluang, nah, bicaranya adalah peluang. Makanya tadi pemuda itu bukan tidak bisa. Bonus demografinya, pemuda itu bukan tidak mampu. Tetapi Ya. pemuda itu belum diberi kesempatan. Ketika pemuda diberi kesempatan, dia pasti akan lebih baik. Wih, gitu ya. Tepuk tangan sekali. Ketika pemuda diberi kesempatan, dia pasti lebih baik. Nah, maksudnya kesempatan itu wadah gitu ya. Kesempatan Atau- itu bisa wadah, bisa juga peluang, bisa juga tadi dorongan-dorongan untuk diberi pelatihan agar dia bisa berpikir. Makanya kepercayaan, trust. Jadi dari situlah saya berpikir, oh ada peluang di dunia bisnis kopi yang saat ini sedang naik daun ya. Iya. Sehingga saya berpikir bagaimana saya bisa membuka kedai kopi dengan keterbatasan saya yang nggak suka ngopi, nggak tahu jenis kopi. Gitu ya. Saya cuma berpikir satu, prinsip hidup saya sampai saat ini, jangan menjadi kutu yang ada di dalam bungkus korek. Kutu itu lompatannya paling tertinggi di binatang lainnya. Dia bisa lompat 2 meter. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam bungkus korek api, taruh 2 hari saja, dibuka kembali si kutu itu, dia hanya melompat sebatas batasan bungkus korek api itu saja. Sehingga itu bagi para pemuda, jangan pernah membatasi diri Anda bahwasannya Anda tidak mampu. Gitu Bang. Jadi belajar dari kutu. Mas Kang Asep ini belajar dari kutu ya. Jadi kutu itu bisa melompat, aslinya bisa melompat 2 meter Bisa gitu 2 ya. meter. Bisa 2 meter. Jadi Tapi dari karena kutu. keterbatasan. Ketika kita merasa kita ada batas, itu tidak akan bisa kita maju. Terkadang kan apa ya, minder gitu ya. Aduh minder, saya orang miskin ya. Apalagi muka pas-pasan gitu. Kita bisa Kalau Kang Asep kan muka kan udah gentleman gitu kan. Kalau saya kan biasanya terpaksa. Nah itu gimana tuh membuang rasa minder itu gimana tuh? Kadang kita kan anak muda, aduh mau kumpul sama orang-orang hebat, umpama aduh minder gitu kitanya. Nah gimana tuh? Cara menghilangkannya atau gimana tuh? Kembali kepada merubah pola pikir, merubah pada brand image kita, bahwasannya jangan pernah merasa kita rendah diri. Artinya keterbatasan sebatas apapun kita itu punya kemampuan. Contoh kecil, pedagang nasi goreng. Ya. Keterbatasan dia ada. Saya dari ekonomi yang rendah, kemudian saya nggak bisa berpendidikan tinggi, saya tidak mampu melakukan apapun. Tetapi dia bisa memasak nasi goreng. Ya. Dan ketika dia berjualan, dibutuhkan oleh kita pada saat kita butuh untuk makan malam. Artinya ketika kita memang hanya membatasi diri kita hanya sebatas itu, ya sudah pasti seperti kutu tadi, dia tidak akan bisa berkembang. Gitu. Jadi ketika saya waktu itu berpikir saya ada bisnis kopi, disitulah saya coba belajar di rumah. Saya coba membuat menu kopi. Siapa yang nyoba? Teman-teman saya. Saya kirim ke mereka. Saya kirim ke yang doyan ngopi. Saya kirim ke yang nggak suka kopi. Bagaimana respon mereka? Ada menu 1 resep, kedua resep berhasil. Saya buat patenkan, saya lemparkan lagi bonus-bonus kopi-kopi itu sendiri. Saya bikin kemasan lagi, saya kirimkan. Apa komen mereka? Apa komen mereka? Mereka akan berkomentar, enaklah kopi gratis. Dia tidak akan marah-marah, tapi dia akan memberi masukan kepada kita. Masukan itulah yang kita tampung untuk kemajuan kita. Jadi Cuma kan kadang gini, kita misalnya pemuda ya, kadang
ada aja yang takut ya. Takut apa? Takut melangkah gitu kan. Takut bangkrut lah atau takut dibully. Takut dibully lah gitu. Nah, gimana tuh? Nah, kita bisnis yang saya baca saat ini, ekonomi kreatif itu plus pariwisata sedang dikembangkan. Media sosial, saya yakin teman-teman di sini juga pengguna aktif media sosial. Banyak bisnis yang bisa dikembangkan dari media sosial. Teman-teman, ketika teman-teman tidak mampu membuat produk apapun, contoh kecil, di Hulu Banteng, mungkin daerah Ciledug itu ada tahu gejrot ya. Tahu gejrot ya. Jadi sudah memang luar biasa, tahu yang enak itu dari timur sini. Ya, nah, betul. Coba teman-teman memang tidak bakal mampu satu sama lain bisa membuat tahu itu, pasti cuma pengrajinnya yang bisa. Tapi teman-teman bisa menjual dengan cara apa? Bagaimana sih ini tahu ini bisa bertahan 5 hari, kemudian bisa saya jual ke tempat lain. Yang produksinya orang lain, kita hanya beli ke mereka, kita kemas, kita jual. Karena, maaf, merek kopi yang terkenal pun, kalau kemasannya nggak bagus, kalau image-nya nggak di-brandingkan, nggak bakal laku. Sama halnya tahu gejrot, coba kita kemas, coba kita buat, caranya gimana nih? Si tahu ini bisa bertahan 5 hari, atau si tahu ini bisa seminggu, sehingga bisa dikirim ke luar kota. Ketika kita sudah nemu, coba setiap hari, didiemin di kulkas, didiemin di rumah, coba berapa hari, enak enggak? Ketika kita masih mendapatkan rasa itu enak, coba kita branding dan kita pasarkan di media sosial. Namanya, kalau seperti itu namanya maklon. Kalau istilah ekonominya maklon. Tingkatannya udah apa? Maklon. Jadi maklon itu ada bisa juga ketika kita punya produk kopi, kita beli kopinya saja, tapi mereknya merek kita. Itu salah satu contoh maklon. Rebranding gitu ya? Rebranding, boleh. Oke. Tuh, jadi intinya kreativitas. Jadi bikin tahu gejrot, misalnya tahu gejrot rasa stroberi gitu atau bisa. Gitu kan. Jadi kreativitas itu sangat perlu dibutuhkan ya, gitu. Apalagi ini, kemudian, nah, Mas Asep terakhir, apa saja sih bekal? Nah, bekal untuk para pemuda nih, kita kan para pemuda yang ngurusin kamar sendiri juga masih berantakan. Ayo, bener boleh, ayo. Kan gitu. Pemuda ini kan masih angin ke sana, ikut ke sana, angin ke kanan, ikut kanan gitu kan. Demo ikut demo. Masih ikut-ikutan. Masih ikut-ikutan. Nah, apa saja di bekal? Karena kan yang saya tahu kalau menjadi wirausaha itu kan harus istiqomah ya gitu, harus tetap dalam pendiriannya. Nah, bekalnya apa nih Mas Asep nih? Bekalnya kembali adalah kebutuhan. Kita akan termotivasi atas kebutuhan kita. Kalau kita tidak merasa butuh, kita merasa nyaman dengan apa yang kita jalani saat ini, saya yakin kreativitas itu tidak akan muncul. Sehingga kalau saya boleh memberi saran kepada teman-teman semua, teman-teman masih bisa berkembang dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Teman-teman masih bisa, walaupun sekarang sekolah, kemudian kuliah, atau mungkin tidak sama sekali, ataupun hanya artinya kumpul, main PUBG tadi, ML dan lain sebagainya. Manfaatkan kuota internet itu untuk bisa menjadi peluang bisnis income yang ada. Kita hanya sediakan media sosial kita. Saya yakin teman-temannya banyak, apalagi yang para milenial ya. Itu pengikutnya pasti banyak, followernya pasti banyak. Coba pelajari bagaimana bisa mengiklankan satu produk di internet. Dan tadi kita harus bisa mendapatkan supplier base-nya. Supplier base-nya itu tadi saya bilang pabrik tahunya kita dapat belum paten nggak di situ. Itu supplier base. Ketika kita sudah mendapatkan supplier base-nya paten di situ, kita cuma bermodalkan kuota internet, pasarkan dan sebarkan. Contohnya itu, saya yakin teman-teman bisa juga berkembang lebih banyak lagi peluang-peluang yang ada. Tapi salah satunya media internet, media promosi, media sosial itu sangat sekarang adalah menjadi yang bisa dikatakan yang paling baik untuk mempromosikan sesuatu. Daripada status beli jelas ya Mas ya? Daripada status beli jelas ya, kita jualan aja, biarin aja. Awal-awal orang akan nyinyir, apa sih status dagang baik, bosan kita nontonnya. Biarin,
besok dia akan cari kita. Pasti. Iya. Bocah kun biasa sih ya. Bingiku nganu nang tahu. Kan kita lagi butuh tahu. Iya, Suatu saat dia akan butuh. Biarkan saja dia bosan dengan status kita yang dagang. Saya juga bosan sama istri tuh dagang. Iya, statusnya dagang, Mbak. Ya. Beli deh. Sini buri. Setia. Nah, itu ya jadi bekalnya ya karena kita ini udah industri 4 ya. Jadi medsos itu udah ini ya. Jadi udah banyak yang kita gunakan ya bisa dipergunakan gitu untuk yang lebih baik. Nah ini kembali ke Mas Teguh nih, kita pindah ya. Ini Bung Teguh. Nah, Mas Teguh ini asli wong Dukras. Kayak wong Dukras anak ya, Pakku. Assalamualaikum. Nah, Mas Teguh. Kok dikit umur. Nah, usia. Ayo. Pertama yang saya hormati Sultan Sepuh ke-16 ya. 15. Sultan Lukman Julkaidin MKN. Terus Pak Kuwu yang punya tempat dan mantan Kuwu di sampingnya. Ketua DPD KNPI, terus Mas Asep, dari Polsek dan dari Koramil serta para sesepuh yang hadir dan dari komunitas SC yang hadir. Saya biar nggak ngejawab umur aja. Terima kasih. Bulit gitu. Oke, lanjut. Karena kemarin Kadisa baru pindah, jadi KTP saya belum jadi, saya lupa umur saya berapa. Oh, aduh lupa ya, wis bonggan wis pakaian. Yang jelas saya masih milenial, bukan masih milenial ya. Bukan kolonial. Siap. Artinya kan maksudnya saya tepat gitu mengundang ini dari para pemuda semua gitu kan. Nah ini nih pertanyaannya nih. Aja buat apa? Wis sangel. Turun ya, takut senyerah. Kita tahu bahwa kita sedang mengalami kondisi yang berat ya. Seperti ini kan karena bidang beliau adalah saya perkenal dulu, beliau adalah anggota dewan dari fraksi Golkar dan beliau menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon, betul? Bener. Oke. Makanya saya tanya yang angel-angel. Kita tahu bahwa kita mengalami kondisi yang berat ya, Mas. Seperti COVID dan gejolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, dalam hal ini bagaimana sikap DPRD dalam menyikapi hal tersebut dan bagaimana seharusnya pemuda menyikapi ini semua? Monggo, gampang lah. Wis angel. Gampang. Nah, maksudnya sederhana aja semua sederhana. Pertama saya jawab masalah Omnibus Law. Omnibus Law kemarin kita menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa beserta organisasi kemasyarakatan hari Jumat tanggal berapa bahwa kami berkomitmen dengan Bupati menyalurkan aspirasi teman-teman mahasiswa beserta ormas-ormas yang menyalurkan aspirasi bahwa menolak Omnibus Law. Kaitan masalah hal-hal yang lain yang ada di dalam langkah-langkah selanjutnya ya itu diserahkan lagi ke pemerintah pusat karena memang secara aturan undang-undang ini secara aturan sudah disahkan tapi belum ada penomoran. Jadi langkah yang paling utama sebetulnya adalah ketika nanti sudah ada penomoran adalah judicial review. Ketika belum ada nomor itu kita tidak bisa melakukan apapun. Yang sekarang lagi booming di halayak adalah legislative review. Nah itu saya kurang tahu itu makna dalam di dalam situnya. Terus kaitan masalah corona di mana pemuda, semua instrumen masyarakat itu penting untuk bisa. Saya tadi sebelum ke sini berdiskusi sedikit dengan Pak Sultan bahwa ada beberapa dinamika terkait masalah pandemi seperti ini. Bagi saya kita tidak perlu mempermasalahkan ada atau tidak adanya corona ini.
Karena secara fakta di lapangan dunia saat ini terguncang karena adanya pandemi corona ini. Kalau saya secara pribadi bukan mengatasnamakan institusi ataupun apapun, saya atas nama pribadi bahwa sekarang Presiden Jokowi itu mengutamakan 3 hal. Pertama adalah kesehatan, kedua adalah jaringan pengaman sosial, yang ketiga adalah peningkatan ekonomi. Nah, di mana semua pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, itu terkonsentrasi 3 hal tersebut. Bagi saya, hal yang paling utama dan paling penting gimana caranya menggeliatkan ekonomi tersebut lebih besar lagi. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Mas Asep ini. Kenapa? Karena bukan berarti mengesampingkan kesehatan atau bantuan sosial, bukan. Tapi kesehatan pun penting juga, dan bantuan sosial penting juga. Tapi jauh lebih penting juga adalah ekonomi. Kenapa? Sekarang ketika di lockdown, PSBB, penggiat seni, apapun, tukang beca, apakah bisa mereka makan? Tukang buruk dan lain-lain. Kasihan kan mereka. Tapi sementara yang saya pribadi lihat bahwa virus ini memang faktanya ada gitu, walaupun ada beberapa instansi-instansi yang tanda kutip mungkin mempermainkan dengan isu-isu yang mungkin kurang inilah. Jadi bagi saya, karena ketika contoh paling nyata, ini kayaknya terlalu serius ya. Jadi kalau corona ini kan, kalau kita imunnya tidak kuat makin drop. Nah, kita gimana imunnya kuat sementara dalam dompet langka. Iku maksudnya. Iya kan? Gimana caranya? Kesehatan, ya orang yang sehat aja mau langka duitnya sakit. Bener kan? Iya, benar. Ya Mas Esak kalau misalnya pulang nggak bawa duit pasti istrinya marah. Tiba-tiba besok langsung sakit. Iya. Nah, ini gimana caranya kita membuat kebijakan yang lebih ke arah menggeliatkan keekonomiannya. Sebenarnya di situ. Karena dengan ekonomi kita naik semua, secara otomatis juga kesehatan saya yakin sedikit banyak akan berpengaruh juga. Oke, siap. Nah, Mas Teguh itu kan masih muda. Menurut Mas Teguh, kenapa sih Mas Teguh itu atau pemuda itu harus berpolitik? Nah, beli abot. Ini ujungnya nanti promosi partai lagi. Kalau promosi partai boleh kan? Iya kan gini, kalau pemuda itu umur 30 itu kan biasanya lagi seneng-senengnya jualan lah, yang ada yang jualan, ada yang berorganisasi, ada yang apa. Nah, ini Mas Teguh sendiri memilih untuk berpolitik. Sedangkan berpolitik kan kita tahu ya dibully lah, ya apa sih dewan, nah gitu kan. Saya diajarin oleh Mas Gunawan sebetulnya dalam berpolitik. Saya diajarin oleh Mas Gunawan. Jadi saya kalau gitu yang jawab Mas Gunawan. Jadi gini, kita dalam hidup sehari-hari pasti menggunakan politik. Apapun kita menggunakan politik, ada 3, menurut saya ada 3 ilmu yang setiap hari kita lakukan yang tanpa kita sadari. Pertama ilmu ekonomi, kedua ilmu hukum, ketiga ilmu politik. Gimana caranya kita hidup itu bagian dari politik. Itu bagian dari politik. Dan gimana caranya kita makan, ya itu bagian dari ekonomi dan politik juga. Jadi bagi saya politik itu sebenarnya bukan hal yang tabu. Ketika teman-teman sudah ngobrol seperti ini juga salah satu bagian dari politik juga. Ya. Okay. Jadi saya kebetulan ada di dalam sebuah wadah atau partai yang dianggap rezim lama, banyak orang-orang lama. Alhamdulillah partai saya sekarang memunculkan kader-kader milenial termasuk saya. Mantap. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya di era yang sekarang ini terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh beberapa partai-partai politik termasuk partai politik saya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman muda ini mau bikinin KTA langsung. Saya bikinin KTA langsung kalau mau.
Promosi, promosi. Jadi teman-teman tidak usah berat hati ya untuk masuk ke dunia politik gitu kan. Tapi memang apa ya? Pahitnya gimana tuh? Usia muda jadi dewan berpolitik. Pahitnya gimana tuh? Nggak sepahit kopi lah. Nggak sepahit kopi. Tapi udah suka kopi. Jadi nggak ada hal dalam hidup itu yang harus kita sesali setiap kita melakukan sesuatu. Pasti ada hikmah di semuanya itu. Jadi ketika saya kebetulan saya bercerita ke belakang dulu ya, bahwa memang saya 2002 itu saya sekolah di kota. Dan saya kebetulan ke kos, setiap balik saya cuma hari Minggu. Bener ya Bang Lukman? Jadi setiap balik saya hari Minggu. Hari Senin pagi saya balik lagi. Dan ketika 2005 awal, saya hijrah dalam tanda kutip mencari pekerjaan ke Jakarta. Ke Jakarta itu bekerja dulu, setelah itu baru saya berkuliah. Di dalam dunia kuliah itulah baru saya mengenal namanya beberapa wawasan-wawasan baru, termasuk dalam berorganisasi. Di situ juga saya berkenalan dengan beberapa instrumen-instrumen yang baru yang saya tidak pernah lakukan di desa ini, di kabupaten ini saya tidak pernah lakukan. Saya lihat dan saya pelajarin semuanya. Bahwa ternyata sesuatu hal yang kita kalau bahasanya Mas Asep, sesuatu hal yang kira-kira tingkat keyakinannya kecil pun bisa kita yakinin bisa menjadi suatu potensi yang besar gitu. Ketika saya kuliah, saya ingat zaman 3,5 tahun karena bapak saya waktu itu ngomong, pokoknya harus cepat-cepat lulus kuliah. Karena saya masuknya telat kan 2006. Pokoknya harus cepat-cepat selesai kuliah. Jadi 3,5 tahun saya mau ngajuin skripsi, sudah bisa ngajuin skripsi, teman-teman saya plus dengan senior saya selalu ngerjain saya. Buku skripsi semua diumpetin. Semua diumpetin dan saya ditugaskan selalu ke tempat-tempat bencana. Waktu itu ke Padang saya datang, ke Papua saya datang, ke Jogja saya datang. Jadi alasan kemanusiaan itu senior-senior saya bilang bahwa ente bahasa Cirebonnya, ente percuma kalau misalnya kuliah cepat-cepat. Biasanya kalau kuliah cepat-cepat itu jadi anak buah. Gitu. Jadi dengan jokes seperti itu saya bilang, masa sih? Akhirnya ya saya membuka wacana-wacana baru gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya pelajarin bahwa A, B, C, D, F. Nah, ketika mau lulus kuliah, saya ditawarkan oleh salah satu senior untuk membuat satu lembaga bantuan hukum yang berafiliasi dengan partai saya sekarang. Alhamdulillah saya membentuk Mbak Ica, mungkin tahu LKBH AMPI. Jadi saya bentuk dengan senior saya, terbentuk dan akhirnya saya dapat apresiasi dari teman-teman DPP. Saya di KTA-kan, tanda kutip, di KTA-kan ya udah. Dan bapak saya sampai tahun 2013 nggak tahu. Nggak tahu masuk politik itu. Iya. Sampai tahun 2013 nggak tahu, bahkan padahal tahun 2011 ya, 2012 saya sering datang ke Cirebon. Seminggu sekali saya datang ke Cirebon, hanya ke kota tapi muter lagi. Gitu. Oke. Jadi prosesnya memang panjang ya untuk masuk ke dunia politik gitu ya. Panjang dan butuh pengorbanan. Kalau ya. panjangnya aja biasanya di Sukabumi soalnya. Oh itu ya. Oke Mas Teguh. Nah kita mau ke audiens nih ya. Ada berapa pertanyaan? Berapa Pak Ketua? Butuh berapa pertanyaan ya? Butuh berapa pertanyaan kira-kira? 5 atau berapa? Terserah Mas Cesar. Cukup. Jadi kemarin tadi sudah bersepakat nanti yang menjawab semuanya Pak Gunawan. Itu oke, coba kita 5 ya, coba ya.
Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya. Cek, kita buka. Silakan. Nah, ini dari mana? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya hormati pembina IPNU Kecamatan Pabuaran, Kang Koni, pembina saya juga. Yang saya hormati para pemateri, ada ya pemateri aja Kang Gunawan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Huzaifah, mantan Ketua IPNU Kecamatan Pabuaran. mantan. Ya, sekarang jadi pengurus IPNU Kabupaten Cirebon, Kang Gunawan. Ya, Kader Hamdan. Mungkin Aisak saya mau bertanya kepada 4 pemateri ini, boleh atau tidak? Misalkan tidak boleh, saya 1 pertanyaan saja. Satu saja ya. 1 saja dah. Iya, 1. 4. Gimana 4? Pendek juga pertanyaannya. 2 aja, 2 aja ya. Nego. Karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan buat 4 pemateri ini. Ya. 2 aja, sing abot, loro sing abot. Pertama buat Bung Gunawan ya, selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon. Pertama, Bung, program dari KNPI Kabupaten Cirebon itu apa saja? Kok di Cirebon Timur belum terkena sih ada program kepemudaan dari KNPI Cirebon? Itu buat Bung Gunawan. Yang kedua buat Pak Dewan Asep ya, selaku apa itu? Teguh, Mas Teguh. Mas Teguh ya. Aduh. Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Amin, Salamin ya. buat Kang Lutfi. Ya. Ya, Pak Dewan, bagaimana sih caranya kita berpolitik di sosial media? Maksudnya gini, kadang di sosial media itu ada yang namanya pro dan kontra dalam berpolitik. Ya, bagaimana sih cara kita menyikapi politik-politik yang ada di sosial media? Baik itu pro, baik itu kontra. Supaya apa? Supaya kita pemuda tidak terkena akan emosi yang meluak-luak karena kegaduhan berpolitik. Karena apa? Kemarin saja dari berita Omnibus Law ya, RUU Cipta Kerja, banyak para pemuda yang salah paham akan masalah poin-poin RUU Cipta Kerja dan bagaimana cara menyikapinya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Gunawan. Luar biasa Pak Kuwu, diantaranya Pak Kuwu saya sampaikan bahwa ketika ada pemuda kang kaya mokonon Pak Kuwu, iku kudu diawasi Pak Kuwu. Nah. Nanti sampaikan aja ke Kubuaran Pak Kuwu. Harus diawasi pemuda yang model begini Pak Kuwu. Maksudnya jangan sampai lepas ke desa lain. Ini pemuda yang begini yang berpotensi Pak Kuwu. Papa. Jadi Mantap. saya yakin jadi begini, KNPI itu kan organisasi wadah berhimpunnya Pak Kuwu. Wadah berhimpun dari organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di wilayahnya. Tinggal Kabupaten Cirebon, di Kabupaten Cirebon gitu kan. Kurang lebih ada 42 organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI Kabupaten Cirebon, dan diantaranya IPNU. Jadi IPNU ini salah satu banom dari NU, ya Kang ya? Dari banom dari NU. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, kalau tadi kepemudaan secara personal, dan ini kita mengarah pembicara masalah pemuda secara keorganisasian. Beliau salah satu bagian dari organisasi kepemudaan yang berhimpun dengan KNPI. Jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa ketika KNPI Kabupaten Cirebon per 2019-2022 ini dilantik, kemudian menyusun program-program yang sesuai dengan mekanisme dan dinamika yang ada, sesuai dengan peraturan, bahwa kita sudah punya 3 program unggulan, 3 yang harus kita capai minimalnya itu Kang Asep dan
Pak Sultan dan semua teman-teman pemuda harus tahu bahwa kita KNPI sudah bersepakat ada 3 program urgent yang harus kita dorong selama KNPI 2019-2022. Yang pertama diantaranya kita harus mendorong pemuda mandiri, pemuda yang produktif, gitu kan, punya kekuatan kemandirian, yaitu tadi salah satunya berbasis kekuatan ekonomi, punya. Dan kemudian dikaitkan lagi dengan karena tadi luasnya dan besarnya potensi Kabupaten Cirebon, maka salah satu yang bisa dimanfaatkan dan akan kita dorong yaitu di sektor pariwisata di antaranya, dan alhamdulillah diapresiasi dan didukung juga oleh salah satunya dari pihak Sultan, dan ini juga mendapatkan respon yang positif dari berbagai stakeholder saat itu 2019. Kemudian masuklah di 2020, alhamdulillah, dan kita dipercaya oleh Allah untuk menerima cobaan yang besar, gitu kan. Kita diuji kekuatan kita, Kang. Iya. Seberapa besar kita bertahan menghadapi COVID-19. Ini ujian bersama, ini ujian untuk kita, gitu kan. Saya yakin ini bukan musibah, betul kan, Kang Kiai Sangwar? Ini kita yakini adalah ujian yang besar, kepercayaan yang besar. Ini nanti tolak ukurnya seberapa besar kita mampu bertahan dalam kondisi seperti ini. Akhirnya 2 poin tadi belum bisa kita realisasikan, Bung. Nah, skema sih, rencana arahnya organisasi ya sudah dibuat seperti ini itu, dan termasuk diantaranya saya juga sempat waktu kaderisasi Ibnu di Pabuaran saya hadir saat itu. Dan itu adalah bagian dari kinerja kami KNPI, bahwa kami bersatu bersinergi dengan teman-teman pemuda se-Kabupaten Cirebon, baik secara personal maupun kelembagaan organisasi diantaranya IPNU. Kita sama-sama berharap dan berdoa semoga kita tadi kepercayaan cobaan yang hari ini kita hadapi ini kita bisa lewati mulus, kita bisa bertahan, minimalnya kita sehat, ekonomi kita pulih, gitu kan. Nah, kemudian di masa yang akan datang kehidupan kita lebih baik. Satu lagi yang unggulannya, Kang, sebentar. Sing ketelu ya. Sing ketelu ini yang saya berkolaborasi dan menitipkan harapan besar, dan alhamdulillah sudah direspon oleh legislatif bahwa kami DPD KNPI bersama dengan pemuda se-Kabupaten Cirebon, terutama OKP di Kabupaten Cirebon, mendorong, memaksa, ngerengek, njaluk bahwa Kabupaten Cirebon, Pak Kuwu, hari ini belum punya perda tentang kepemudaan. Artinya di situ kita belum punya ruang yang jelas. Saya beberapa kali menyampaikan begitu, karena sejatinya pemuda itu, Pak Kuwu, nggak nemen-nemen butuh duit, nggak nemen-nemen butuh uang. Betul, Ketua Bagus? Kita butuh ruang. Kita nggak terlalu butuh uang, kita butuhnya ruang, Pak Kuwu. Coba bayangkan ketika kita tadi disampaikan oleh Kang Asep, punya kreativitas, kemauan, kemampuan, wis apa arane kah isin wis dilabrak, pokoknya urat malu diputus, kita kudu maju. Pemuda punya semangat itu, tapi di sisi lain kita nggak punya ruang, kita nggak punya kesempatan, kita nggak punya kepercayaan, maka semua itu laka artiye. Contohlah begini, kita ambil skala mikronya di desa. Punten dengan kepemimpinan Pak Kuwu di Hulu Banteng Lor ini. Pernah belum Pak Kuwu selama ini memberikan kepercayaan besar kepada teman-teman muda? Buktinya ini, gitu kan? Tepuk tangan untuk Pak Kuwu dan BUMDes Hulu Banteng Lor. Luar biasa. Ini sudah terbukti. Pak Kuwu itu jadi tolak ukur cerminan bahwa ketika pemuda dikasih ruang, gitu kan? Dia akan bisa memberikan sebuah mengaktualisasikan dirinya, mengimplementasikan kreativitasnya. Lu kayak konon, iki bukti ya Pak Sultan. Ketika BUMDes undang Kuwu yang lain mestinya ya. Iya betul. Ketika BUMDes ini dipegang oleh Ketua KNPI tingkat kecamatan, hasilnya alhamdulillah. Mungkin Pak Babin, Kamtibmas maupun Babinsa bisa membandingkan lah ketika dengan desa-desa yang lain yang ketika
desa BUMDesnya dipegang oleh pemuda dan desa yang dipegang BUMDesnya dipegang oleh anaknya kuwe, putuwe, mantuwe, sedulure, mamange. Insya Allah sejen cerita. Bener beli Pak Kuwu? Benar. Nah itu tepuk tangan untuk Pak Kuwu. Itu artinya kita tarik ke atas bahwa nanti setelah Perda Kemudaan ini diketok palu, ketika kita sudah melakukan komunikasi politik dengan DPRD yang menanggapi respon positif itu beberapa fraksi, diantaranya yaitu fraksinya Mas Teguh. Apa fraksi apa? Nyebutin gitu. Oli beli nyebutin gitu. Didukung oleh beberapa fraksi dan salah satu inisiator untuk menggagas, untuk meluncurkannya adalah fraksi Partai Golkar. Tepuk tangan untuk Pak Teguh. Tepuk tangan Golkar. Pun memang tidak akan pernah bisa terrealisasi ketika tidak ada persetujuan dengan fraksi-fraksi yang lain. Dan alhamdulillah saya dengar informasinya karena saya juga bagian dari di dalam di DPRD tersebut, walaupun bukan anggota dewan, tapi saya tahu gitu kan, ini sudah mengerucut, dewan-dewan ini sudah sepakat menjadi salah satu prioritas di tahun 2020, Perda Kepemudaan akan dikejar, dikebut, bisa realisasi di 2020. Oke, mantap, mantap. 2 bulan lagi, mudah-mudahan bisa terkejar. Oke ya Mas Fafa. Itu gitu 3 ya, yang itu ya. 3. Mangga, silakan. Jadi 2 tadi belum terrealisasi, cuma baru 1 ya itu. Ya Mas, betul ya. Oke, yang lain barangkali. Hah? Oh iya, sorry. Kelalen, saking semangatnya ya. Mas Teguh, tadi pertanyaannya adalah bagaimana pemuda menyikapi di medsos, ya kan? Gitu, monggo. Pertanyaan sama aja amanat, harus dijawab. Kalau nggak dijawab bukan amanat. Medsos itu kan kalau dulu itu lidahmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimaumu. Karena memang sekarang ada beberapa peraturan di dalam Undang-Undang ITE yang bisa juga membatasi beberapa hal-hal. Bagi saya berpolitik dalam media, baik media sosial ataupun media elektronik apapun, itu pilihan setiap orang. Ada orang yang bermain politik, main udara, terus-terusan. Jadi Pak Aiman tahu betul itu. Jadi apa Pak Aiman slogannya? Pencitraan. Nah, jadi beberapa hal yang memang ada yang ingin setiap kegiatannya diupdate ada, karena bagian dari hal yang positifnya adalah biar mereka tahu, masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukan. Tapi ada juga yang tidak pernah mau mengupdate sesuatu kegiatannya. Jadi itu hanya pilihan saja sebetulnya. Hanya pilihan dalam menggunakan media sosial. Dalam hal menanggapi gimana caranya supaya kita tidak termakan emosi dan yang lainnya. Sebetulnya kita ini kan apalagi Mas siapa Mas? Maaf. Fafa. Mas Fafa. Mas Fafa ini kan saya dengar dari Mas Gunawan ini kan salah satu kalangan aktivis. Ya. Tapi bukan aktif kalau lagi tipis ya. Aktivis. Jadi pasti bisa menyortir mana informasi yang benar dan mana informasi yang enggak benar gitu. Menurut saya inilah fungsinya sebetulnya orang-orang tua, orang-orang yang sudah punya jam terbang, walaupun milenial tapi punya jam terbang harus bisa mengedukasi. Contoh tadi Undang-Undang Omnibus Law, enggak semuanya benar kok yang dipublikasikan juga. Dan kita harus cross check juga seperti apa sih kebetulannya sebelum kita misalnya broadcast gitu. Kita harus cek dulu benar nggak ini berita. Jangan sampai asal broadcast. Jadi kita tidak tahu kebenaran berita itu hasilnya asal broadcast. Itu aja. Jadi kadang gatel ya, misalnya ada ini berusaha ini gatel pengen dibagikan broadcast gitu kan. Saya cuma mau menambahkan ini ada beberapa hal yang yang saya ingin tambahkan. Tadi Mas Gunawan bilang bahwa pemuda butuh ruang. Ya. Ruang yang nantinya akan menjadi uang maksudnya Mas Gunawan. Nah, jadi undang-undang itu nanti akan menjadi ruang dan bisa mendapatkan uang. Ya, jadi jangan pernah takut melakukan sesuatu sekarang, karena bagi saya kalau saya nih ada 2 hal.
setiap kita melakukan sesuatu ada dua hal, poin atau koin. Apa yang kita mau kejar? Kalau memang mau koin, artinya ke ekonomi. Kalau mau poin, ya udah, salah satunya adalah tadi, ruang itu yang kita gerakkan. Oke. Kalau mau kaya, ada 3. Wah. Apa tuh? Ini aja. Pertama, memang dilahirkan sebagai orang kaya. Orang kaya. Bapaknya sugih. Ya benar. Kedua, karena kemampuan dan kapabilitasnya, termasuk usaha dan kepintarannya, termasuk Mas Asep. Ketiga, kawin dengan orang kaya. Udah. Oh, gampang. Gue paling gampang kok. Kawin pada wong sugih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mas, mic-nya. Yang lain mempersiapkan ya, yang lain mempersiapkan pertanyaan. Pak Kubu barangkali punya pertanyaan. Oke, siap. Monggo. Mike, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya paling memberikan satu pertanyaan saja buat Bung Gunawan selaku Ketua DPD KNPI ya. Enggak, soalnya gini Pak, saya tuh baru mendengar Bung bahwasanya Kabupaten Cirebon itu ada KNPI. Alah, lah. Iya, jadi gini, pertanyaannya gini. Yang pertama terkait strukturalisasi dan kaderisasi KNPI Kabupaten Cirebon itu bagaimana? Yang kedua, menghadapi era 4.0 di mana kemampuan yang dimiliki seseorang itu jauh diutamakan menggunakan teknologi. Nah, peran serta KNPI Kabupaten Cirebon di wilayah Kabupaten Cirebon sendiri sudah sejauh mana? Dan menjawab tadi yang terkait program Gubernur RK ya, terkait pengembangan wisata yang menjadi prioritas. Bagaimana menanggapinya KNPI kalau mau memprioritaskan pariwisata sementara lingkungan kita Kabupaten Cirebon itu masih jauh dari bersih. Ya, sementara kalau kita mau memprioritaskan nih pariwisata, sektor pariwisata yang diutamakan, tamu-tamu yang dari luar Cirebon keluar tol Ciledug yang dilihat sampah, keluar tol Plumbon yang dilihat sampah. Bagaimana Kabupaten Cirebon itu bisa menarik kalau kebersihan lingkungannya itu masih di bawah 20% saja? Nah, yang saya tanyakan, sampai saat ini saya tidak pernah melihat peran serta dan kontribusi KNPI untuk hal lingkungan. Itu mungkin itu saja karena saya di sini aktivis lingkungan hidup. Pak Teguh sangat paham saya dan saya juga dulunya adalah bagian tim sesnya Sultan Elang waktu mencalonkan DPD Di Cirini, 2014. Di Cirini. Saya menginap 3 bulan kalau nggak salah di estate-nya itu yang di Bandung, Pak. Mungkin sekarang sudah jadi sultan, jadi lupa. Mungkin itu saja, Bung Gunawan, monggo dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kayaknya pertanyaan ke saya yang jawab Mas Asep juga boleh kan? Orang bisa ya? Kita ya? Kita mana yang jawab? Amanah kan, jadi amanah harus bertanya kok. Jadi begini Kang, ketika bicara KNPI bahwa KNPI sesuai dengan marwahnya, KNPI lahir dari tadi kita legitimasinya adalah Undang-Undang Kepemudaan, bahwa kalau bicara sejarahnya panjang gitu kan, mungkin nanti kalau cerita sejarah KNPI nanti Bung Angga yang cerita. Khusus nanti di sini sendirian sama Bung Aji. Jadi begini, untuk kaderisasi KNPI bahwa saya sampaikan KNPI, punten untuk teman-teman pemuda tahu, bukan organisasi kader. KNPI tidak ada kaderisasi. KNPI adalah wadah berhimpun dari beberapa organisasi kemasyarakatan yang fokus bergerak di bidang kepemudaan.
Di antaranya IPNU, IPPNU, Ansor, kemudian Fatayat, PMII, GMNI, HMI, PDPM Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian ada dari kekaryaannya ada AMPI, ada AM Wira, kemudian Pemuda Al-Wasliyah, pemuda yang lainnya kurang lebih ada 42 organisasi di Kabupaten Cirebon yang berhimpun, ada Pemuda Demokrat, Pemuda Ka'bah, dan terakhir dan masih banyak teman-teman pemuda yang lainnya. Artinya saya tegaskan bahwa organisasi KNPI bukan organisasi kader, dan kepengurusannya itu struktur kepengurusannya adalah perwakilan dari organisasi-organisasi tadi yang berhimpun, kemudian memunculkan satu kelembagaan. Di tingkat kecamatan ada juga teman-teman KNPI yang unsurnya tadi dari perwakilan organisasi-organisasi tadi tingkat kecamatan ditambah dengan pemuda desa yang potensial, gitu kan, yang punya potensi dan aktif. Itu KNPI sampai dengan tingkat kecamatan. Nah, kemudian peran KNPI tadi disebutkan, tadi cita-citanya teman-teman pemuda di KNPI untuk salah satunya ini match dengan program gubernur untuk memunculkan pariwisata di Kabupaten Cirebon. Kami teman-teman pemuda punya optimisme besar bahwa kita punya potensi, gitu kan, dari Susukan sampai Pasaleman, dari Kaliwedi sampai Losari, gitu kan, dari Kapetakan sampai dengan Beber, itu 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kami sudah yakin dan optimis dan tahu datanya bahwa kita punya potensi yang besar. Masalah tadi, potensi diantaranya adalah potensi pariwisata. Potensi pariwisata ini kemudian bisa diintegralkan. Ada potensi wisata lokalnya, ada wisata belanjanya, ada wisata religinya, dan ada wisata budayanya. Kita berpikirnya optimis, Bung. Kita berpikirnya kita mampu. Kalau kita punya keinginan kemudian kita dibenturkan dengan kondisi permasalahan, wong priben pengen gedeaken pantai Losari kah? Caplok? Caplok apa? Caplok Barong. Aneh desa apa? Ambulu contoh, bokat daripada weru. Contoh, kalau kita melihat itu potensi besar, kemudian kita lihatnya tol Ciledug yang banyak sampah, kemudian kita ngurusinnya fokus pada tol Ciledug yang banyak sampah, maka kapan kita akan garap Pantai Losari itu? Kapan kita akan mempromosikan Pantai Losari tersebut yang punya potensi besar? Jadi kita berpikirnya harus parsial, gitu kan? Memang semuanya harus holistik ya, harus semuanya dipikirkan. Tapi ada saatnya kita berpikir parsial, kita mengembangkan tadi potensinya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan duduk di situ? Saya sudah komunikasi dengan pihak pemerintah desa di sana, dengan teman-teman KNPI di Kecamatan Losari, bahwa KNPI akan mengusulkan ini. KNPI akan mendorong program ini, gitu kan? Salah satunya itu. Kemudian di wilayah barat kita juga berpartisipasi, Bung, dalam mendongkrak sektor pariwisata. Ada yang tahu? Gunung Batu? Ya. Apa rane? Batu Lawang. Batu Lawang. Teman-teman sekarang juga belum familiar dengan itu. Ya. Bung Sangwar diantaranya juga adalah pemuda pelopor yang ikut berpartisipasi mengembangkan pariwisata di Kabupaten Cirebon. Salah satunya itu. Kemudian Bung Sangwar dengan dia berasal dari Kecamatan Mundu, punya potensi yang besar di sana mengembangkan Setu Patok. Beberapa kali dia dengan komunitasnya, dengan rekan-rekan pemuda dan stakeholder yang ada di situ terus mempromosikan potensi Setu Patok sebagai
primadona baru di Kabupaten Cirebon, primadona wisata baru di wilayah Jawa Barat. Kemudian dari situ akan ditopang dengan tadi saya bilang ada wisata belanjanya, ada wisata religinya gitu kan. Barangkali ada yang penasaran dengan setan belek, setan engklek gitu kan. Bisa cari di sana mungkin banyak gitu kan. Ya semua itu tergantung bagaimana kita mengemasnya gitu kan. Program-program tadi yang jelas pertama dan stakeholder terkait. Kita mau ke mana-mana orang optimis ke sana. Saya yakin teman-teman pemuda yang lain mengembangkan masing. Akeh bung. Ada pariwisatanya, ada Patilasan Pangeran Salingsingan, Patilasan Pangeran Cakrabuana, Mbah Kuwu Cirebon dan lain-lain bisa kita promosikan dan itu menjadi salah satu ruang kita berkiprah untuk partisipasi mengembangkan Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gunawan. Kira-kira ada lagi? Oke, Mas Angga Pasundan dari Kekaryaan ya. Monggo. Oke, siap Bu. Cik. Ya. Sebentar, sebelum nanti Bung Angga nanya, bahwa teman-teman KNPI yang hadir di sini diantaranya ada Bung Angga, Ketua Fokusmaker, beliau adalah salah satu pengurus KNPI, Wakil Ketua. Ada Kang Sangwar, beliau adalah Sekretaris KNPI, beliau juga pemuda pelopor, beliau juga pendamping desa, beliau juga Ketua BPD di desanya, kemudian pendamping UMKM, pokoknya jabatannya. Dan terakhir itu kalau nggak salah pemuda nelayan apa pemuda tani Bung? Pemuda tani kalau nggak salah sih, Serikat Petani Indonesia kalau nggak salah. Calon kita doakan, amin. Dan ada Mbak Bung Angga Fokusmaker, Ketua OKP Fokusmaker, ada Bung Bagus, Ketua OKP Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah, ada Mbak